Kampanye dan sosialisasi soal HIV/AIDS terus dilakukan. HIV/AIDS merupakan penyakit berbahaya mematikan. Penularannya melalui hubungan seks beresiko, penggunaan jarum suntik, transfusi darah, dan selama kehamilan, persalinan, dan menyusui. Tidak hanya memberi edukasi, ini juga sebagai upaya menghapus stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS. Namun nampaknya usaha belum sepenuhnya berhasil. Stigma dan diskriminasi masih terjadi, tidak terkecuali pada anak dengan HIV/AIDS. Sebagian dari mereka bahkan kesulitan memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan. Kami menemui, sebut saja TN, anak yang hidup dengan HIV di sebuah kawasan di ibu kota. Rutin mengonsumsi obat antiretroviral jadi cara untuk melawan Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Di tengah keinginannya untuk sembuh, TN yang terinfeksi HIV sejak dalam kandungan harus hadapi kenyataan soal stigma HIV/AIDS yang nyatanya masih ada. Lahir dengan HIV karena tertular dari sang ibu bukanlah pilihan TN. Pun kenyataan menjadi anak yatim ditinggal sang ayah karena HIV/AIDS. Dia udah tahu, aku udah ngasih tahu dia kalau dia statusnya positif. Awal sih dia bilang nggak mau tahu, pusing gitu kan. Tapi dengan dia tahu, dia jadi lebih paham dengan kondisi badan. Terus dia itu paham, minum obat, aku harus minum obat. Kalau nggak minum obat aku bakalan sakit, suka panas, cepat pilek. Dengan minum obat ini teratur, kondisi badannya lebih membaik. Hidup eksklusif dengan menarik diri dari lingkungan kini jadi pilihan. Tidak hanya karena alasan kesehatan, stigma dan ketakutan soal diskriminasi tak bisa bersekolah jadi alasan lain untuk merahasiakan soal sakitnya. Kalau di lingkungan sekitar sini nggak ada yang tahu, biar si anak juga nggak dijauhi teman kan, karena mereka awam tentang penyakit ini. TN jadi contoh kecil anak Indonesia yang harus melawan HIV sekaligus melawan stigma atas sakit yang tidak pernah diinginkannya. Kalau anak terstigma oleh sesuatu, maka stigma itu kan pasti buruk ya, sesuatu yang negatif. Otomatis tumbuh kembang dia tidak akan menjadi optimal. Minimal dari sisi kepercayaan diri. Pada kepercayaan diri, kenyamanan, perasaan secure itu dibutuhkan guna terbangunnya fisik psikis yang sehat. Pemerintah sebagaimanapun kuatnya pemerintah tentu tidak bisa berdiri sendiri. Selain pendampingan tentang pengobatan, kesehatan, dan nutrisi, pendampingan psikososial juga sangat diperlukan. Adalah Lentera Anak Pelangi, salah satu lembaga swadaya masyarakat yang memberi perhatian khusus pada anak yang terinfeksi HIV. Untuk pendampingan psikososialnya, kami berikan juga dalam bentuk penguatan karakter moral mereka. Harapannya sebenarnya adalah supaya ketika mereka nanti sudah beranjak dewasa, mereka sudah tidak perlu merasa minder dengan diri mereka sendiri, mereka sudah bisa lebih percaya diri dan lebih berani untuk bersosialisasi dalam masyarakat yang lebih luas. Pendampingan rutin setiap minggu. Dari 95 anak yang mereka dampingi, mayoritas berlatar belakang sama, yatim piatu, dan berasal dari keluarga kurang mampu. Bisa dibilang sekitar 80% dari anak-anak yang kami dampingi itu sudah status kelengkapan orang tuanya, banyak yang sudah yatim maupun yatim piatu. Bapak ibunya sudah meninggal, mungkin karena HIV atau penyakit yang lainnya. Kemudian dari status ekonomi, 90% berasal dari keluarga yang tidak mampu, mereka hidup di pemukiman yang cukup padat, kemudian lingkungan yang sebenarnya mau dibilang lingkungan yang kondusif atau misalnya lingkungan yang aman untuk anak juga tidak, karena sehari-hari mereka bisa terekspos dengan kekerasan, ada orang yang merokok, atau bahkan masih tinggal di lingkungan yang banyak pengguna narkoba dan sebagainya.
Lantas bagaimana respon di masyarakat berkaca dari pengalaman melakukan pendampingan? Ada beberapa kelompok masyarakat yang memang sudah cukup paham tentang informasi HIV, tapi di samping itu masih banyak juga orang-orang yang memang masih sangat ketakutan dengan HIV ini gitu. Kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa juga misalnya untuk kenapa masih ada masyarakat yang begitu takutnya dengan HIV, karena memang dari awal HIV ini selalu dikait-kaitkan dengan isu moral. Tapi orang-orang itu mungkin sebenarnya lupa bahwa ada loh ibu-ibu rumah tangga yang tidak melakukan perilaku berisiko apapun. Ada loh anak-anak yang tadi seandainya bisa memilih dari siapa mereka dilahirkan, karena mereka nggak bisa memilih, ya mereka terlahir dari ibu yang positif. Kami berpikir bahwa wajar saja ketika orang melakukan diskriminasi karena ketidaktahuan mereka tentang informasinya. Tapi kenyataannya ketika orang sudah tahu informasinya pun mereka tetap saja gitu punya sikap anti atau tidak mau berkumpul atau bersama-sama dengan anak dengan HIV. Mengonsumsi obat seumur hidup, tidak memiliki keluarga, dan hidup di bawah bayang-bayang stigma dan diskriminasi jadi ironi anak yang hidup dengan HIV/AIDS. Tidak banyak yang membuka soal sakitnya ke masyarakat, namun tidak sedikit yang membukanya untuk melawan stigma dan diskriminasi. Yang banyak melakukan diskriminasi adalah para medis.